Malam itu, Doha terasa begitu sunyi. Di sebuah kamar hotel dekat Losail International Circuit, Veda Ega Pratama duduk memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota Qatar berkelip di kejauhan, tetapi pikirannya penuh badai. Baru beberapa bulan lalu ia masih berjuang di Red Bull Rookies Cup, berakhir sebagai runner-up, prestasi yang mengangkat namanya ke radar dunia. Kini, ia berada di garis awal yang lebih besar, Moto3 World Championship 2026. Namun, di balik semua itu, ada tekanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di kepalanya, suara-suara meragukan terus berdengung. Anak Asia hanya numpang lewat, begitu komentar pedas media asing yang ia baca. Bahkan beberapa jurnalis Italia terang-terangan menyebutnya hanya akan jadi eksperimen gagal, seperti pembalap Asia sebelumnya. Veda menggenggam erat sebuah gelang kecil pemberian orang tuanya di Purworejo, simbol doa keluarga. Ia tahu, ia tidak hanya membawa namanya sendiri, tapi juga harapan sebuah bangsa yang haus akan pahlawan baru di dunia balap. Hari persiapan pertama di padok pun tiba. Veda melangkah dengan seragam tim barunya, tetapi tatapan dingin dari beberapa mekanik membuatnya canggung. Rekan setimnya, pembalap asal Italia yang lebih berpengalaman, sekadar menyapa dengan senyum sinis. "Selamat datang di dunia nyata," ucapnya setengah mengejek. Veda menelan ludah, mencoba menegakkan dada. Ia sadar, dirinya bukan lagi remaja penggembira di RBRC, melainkan rookie yang harus membuktikan bahwa darah Asia bisa mendidih di trek dunia. Sesi latihan pertama menjadi tamparan keras. Motor Moto3 terasa jauh lebih liar dari yang ia bayangkan. Setiap tikungan seolah melawan tubuhnya, dan setiap tarikan gas menjeritkan peringatan. Veda berjuang keras menjaga keseimbangan, namun beberapa kali hampir kehilangan kontrol. Engineer tim mencatat waktu lapnya dengan raut wajah kecewa. Komentar yang terdengar di telinganya menusuk, terlalu lambat. Dia tidak akan bertahan lama. Malam berikutnya, Veda kembali ke kamar hotel. Kakinya pegal, tangannya lecet, dan batinnya nyaris runtuh. Ia menatap kaca kamar mandi, melihat wajah mudanya yang penuh peluh dan rasa letih. Di cermin itu, ia seakan menatap dua sosok, seorang anak kecil dari desa di Jawa Tengah, dan seorang calon gladiator di lintasan dunia. Pertanyaannya sederhana tapi menghantui, siapa yang akan menang dalam dirinya, anak yang takut gagal, atau pejuang yang siap membalik keraguan dunia. Hari balapan akhirnya tiba. Cahaya lampu Losail menerangi trek dengan megah, ribuan pasang mata menatap lurus ke garis start. Veda berdiri di grid, jantungnya berdentum sekeras deru mesin. Tangannya bergetar di atas setang, sementara teriakan penonton dari tribun bercampur dengan pikirannya yang kacau. Saat lampu merah menyala, dunia seakan berhenti sesaat. Ia tahu, begitu lampu padam, hidupnya akan berubah selamanya. Dan ketika 5 lampu itu padam, deru 30 mesin Moto3 meledak serentak. Veda terlempar ke dunia yang penuh kekacauan, senggolan, dan kecepatan. Startnya buruk, ia langsung tercecer ke belakang. Namun di balik rasa panik, ia menggertakkan gigi. "Aku tidak datang sejauh ini untuk mundur," bisiknya dalam hati. Dengan tekad membara, ia menunduk di balik fairing, siap menghadapi kenyataan pahit bahwa perjalanan menuju kejayaan baru saja dimulai. Balapan debut Veda di Losail tak berjalan mulus. Start buruk membuatnya langsung terseret ke rombongan belakang. Di tikungan pertama, senggolan dengan rider lain hampir membuatnya terjatuh. Dalam hitungan detik, seluruh mimpi yang ia bawa seakan berada di tepi jurang. Ia berusaha bertahan, menempel fairing motor sekuat mungkin, sementara adrenalin menekan setiap rasa takut. Baginya, ini bukan sekadar balapan, ini pertaruhan harga diri. Lap demi lap, Veda mulai merasakan kenyataan pahit Moto3. Motor-motor lain melesat dengan kecepatan dan stabilitas yang lebih ia kuasai. Setiap kali ia mencoba menyalip, lawan-lawannya seolah tak memberi celah. Satu kesalahan kecil bisa berakhir fatal. Ini bukan lagi RBRC, pikirnya. Di sini, semua orang siap menginjakmu kalau kau ragu.
Di padok, engineer tim menggelengkan kepala. Mereka melihat catatan waktunya terlalu jauh dari target. Komentar dari komentator internasional pun menambah beban. Rookie asal Indonesia ini terlihat kewalahan. Sulit membayangkan ia bisa bersaing sepanjang musim. Kata-kata itu seakan menjadi cambuk yang menyayat telinganya. Veda menggertakkan gigi, menolak menyerah meski posisinya terus melorot. Di tribun, beberapa bendera merah putih berkibar. Sekelompok pendukung asal Indonesia berteriak histeris, memanggil namanya. Mereka mungkin hanya segelintir dibanding ribuan penonton lain, tetapi suara mereka menembus helm Veda, seperti bisikan semangat dari tanah air. Air mata hampir menetes di balik visor ketika ia sadar ada orang-orang yang percaya padanya meski dunia meragukan. Menjelang lap terakhir, Veda sudah tahu podium mustahil digapai. Tapi ia menolak untuk finish tanpa perlawanan. Dengan tekad nekat, ia menyalip 3 pembalap sekaligus di sektor terakhir. Motornya berguncang liar, nyaris terhempas ke gravel, namun ia bertahan. Meski hanya finish di posisi ke-17, aksinya itu membuat komentator terdiam sejenak, sebelum akhirnya memuji, anak ini mungkin punya sesuatu yang berbeda. Ketika balapan usai, Veda turun dari motor dengan tubuh gemetar. Ia duduk di padok, napas terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rekan setimnya menepuk pundaknya dengan senyum meremehkan. "Selamat, kau tidak jatuh," katanya dengan nada sarkastis. Veda hanya terdiam, tapi dalam hatinya ia berjanji, ejekan itu suatu hari akan ia bayar lunas. Malam itu di hotel, Veda kembali memandang cermin. Wajahnya lelah, penuh debu dan peluh. Namun di matanya, ada api yang belum padam. "Aku kalah hari ini," bisiknya, "tapi ini baru permulaan." Ia tahu jalan menuju kejayaan akan berdarah-darah, tapi ia siap berdiri di medan perang Moto3 dengan satu tekad, membuktikan bahwa seorang anak dari Purworejo bisa menantang dunia. Hari-hari setelah debut di Qatar menjadi ujian terberat bagi Veda. Hasil finish di luar poin membuat media semakin meragukan kualitasnya. Artikel-artikel bermunculan dengan judul kejam, "Veda, sekadar sensasi dari Asia." Atau, "Rookie Indonesia yang tidak siap untuk Moto3." Veda membaca sebagian, lalu berusaha menutup ponselnya. Namun, luka dari kata-kata itu sudah terlanjur menancap di dadanya. Di lintasan berikutnya, Argentina, Veda mencoba memperbaiki performa. Ia bekerja keras di setiap sesi latihan, berusaha memahami karakter mesin yang lebih buas dari motor RBRC. Namun, hasilnya belum sesuai harapan. Setiap kali keluar dari tikungan, ia kalah traksi. Setiap kali masuk tikungan cepat, motor terasa tidak stabil. Engineer tim mulai frustrasi, beberapa bahkan menyalahkan gaya balapnya yang terlalu agresif. Di padok, hubungan dengan rekan setimnya semakin dingin. Rider Italia itu kerap menyindir Veda saat briefing, menyebutnya anak baru yang belum paham motor Eropa. Bahkan salah satu mekanik berbisik sinis, kalau terus begini, sponsor Asia itu akan menyesal membawanya. Veda hanya bisa menunduk, menahan amarah yang membara di dadanya. Ia ingin membuktikan, tapi tubuhnya sendiri masih kaku beradaptasi. Pada sesi kualifikasi di Jerez, ia jatuh keras di tikungan cepat. Motornya hancur, tubuhnya terseret ke gravel. Saat berjalan terlatih ke padok, Veda menunduk, merasa dipermalukan. Kamera televisi menangkap wajahnya yang muram, dan komentator dengan nada iba berkata, "Beginilah kenyataan Moto3, tidak semua bakat bisa bertahan." Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam hatinya. Malam itu, Veda duduk sendirian di padok yang sudah sepi. Tangannya masih perih, lututnya memar, tapi yang lebih sakit adalah keraguan yang mulai merayap dalam pikirannya. "Mungkin mereka benar, mungkin aku belum siap," bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertanyakan apakah mimpinya terlalu tinggi. Namun, di saat hatinya hampir runtuh, pesan singkat dari keluarganya masuk. Ibunya menulis, "Nak, kalah itu biasa. Yang penting kamu jangan berhenti. Ingat,
Kamu sudah sejauh ini bukan untuk menyerah di tengah jalan." Pesan sederhana itu membuat air matanya menetes. Ia kembali menggenggam gelang pemberian keluarganya, merasakan kehangatan yang mengalir dari ribuan kilometer jauhnya. Keesokan paginya, Veda kembali ke trek dengan wajah lebih tegar. Meski masih banyak keraguan, ia mulai belajar bahwa adaptasi butuh waktu. Ia mulai berdiskusi lebih serius dengan engineer, mencoba mengubah setup motor sesuai gaya balapnya. Ia tahu hasilnya tak akan instan, tapi di lubuk hatinya, satu hal kini jelas, ia tidak boleh kalah oleh rasa takut. Jika dunia meragukannya, maka ia akan menjawab dengan satu-satunya cara yang ia tahu, berjuang di atas lintasan. Mugello, sirkuit legendaris di jantung Italia, berdiri megah dengan tikungan-tikungan cepat yang membuat jantung siapapun berdegup kencang. Bagi Veda, ini adalah arena pertaruhan. Setelah hasil buruk di beberapa seri awal, ia datang bukan hanya untuk membalap, tapi untuk membuktikan dirinya layak berada di panggung dunia. Namun, tatapan skeptis dari media dan bahkan timnya masih menusuk setiap langkahnya di paddock. Sejak latihan bebas, Veda terlihat berbeda. Ia lebih berani membuka gas di tikungan Arrabbiata yang terkenal ganas, meski beberapa kali nyaris terlempar ke gravel. Engineer yang awalnya ragu mulai saling melirik. "Anak ini gila, tapi mungkin memang itu yang kita butuhkan," gumam salah satu dari mereka. Veda tahu, kalau ia ingin keluar dari bayang-bayang keraguan, ia harus berani melewati batas rasa takutnya sendiri. Kualifikasi berjalan dramatis. Dengan motor yang belum sempurna, Veda hanya mampu start dari posisi ke-20. Namun, di wajahnya tidak ada tanda menyerah. Justru ada api yang berkobar. Malam sebelum balapan, ia menulis satu kalimat di buku catatannya, "Besok, aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya." Tulisan itu menjadi sumpah yang ia bisikkan sebelum tidur, seakan menantang dirinya sendiri. Hari balapan tiba. Suara ribuan tifosi Italia bergemuruh, bendera-bendera berkibar, dan Veda berdiri di grid paling belakang dengan kepala tertunduk sebentar, berdoa dalam hati. Ketika lampu merah padam, ia langsung menunduk rapat di balik fairing, memacu motornya seolah sedang melawan seluruh keraguan dunia. Satu demi satu rider ia lewati, manuver berani di tikungan San Donato membuat penonton terperangah. Lap demi lap, komentator mulai menyebut namanya dengan nada terkejut. Dari posisi 20, ia melesat ke 15, lalu 12, hingga akhirnya masuk ke 10 besar. Duel menegangkan terjadi di lap terakhir ketika ia bertarung dengan dua pembalap Spanyol untuk posisi ke-8. Di tikungan terakhir, ia memaksa motor menyalip dari jalur sempit, ban nyaris bergesekan. Jantung semua orang di paddock seolah berhenti sesaat. Saat melewati garis finish, Veda mengangkat tangannya sebentar, meski hanya finish ke-8. Tapi bagi dunia, itu lebih dari sekadar angka. Media yang awalnya mencibir kini menulis, "Rookie Asia tunjukkan nyali di Mugello." Engineer tim berdiri dan bertepuk tangan, bahkan rekan setimnya yang sinis terdiam, tak mampu menutupi keterkejutan. Bagi Veda, hari itu bukan tentang podium, melainkan tentang pembuktian bahwa ia tidak datang ke Moto3 hanya untuk melengkapi grid. Malamnya, Veda duduk sendirian di tribun kosong, menatap langit Italia yang berpendar bintang. Nafasnya masih berat, tubuhnya sakit, tapi hatinya penuh kepuasan. "Ini baru permulaan," bisiknya. Untuk pertama kalinya sejak debutnya, ia benar-benar merasa punya tempat di dunia ini. Dan di kejauhan, ia bisa membayangkan suara-suara pendukung dari Indonesia yang bersorak bangga, seakan ikut meneguhkan langkah barunya menuju kejayaan. Setelah penampilan mengejutkan di Mugello, nama Veda mulai sering terdengar di paddock Moto3. Media mulai menaruh perhatian, sponsor melirik, dan tim perlahan percaya. Namun, di balik sorotan itu, muncul satu bayangan baru, Alejandro Martin, pembalap muda asal Spanyol yang sedang naik daun. Martin adalah bintang lokal yang dieluk-elukan, penuh percaya diri, dan terkenal arogan. Ia melihat Veda bukan sebagai teman seperjuangan,
melainkan ancaman yang harus dipatahkan. Pertemuan pertama mereka di trek terjadi di Catalunya. Sejak awal balapan, Martin tampak sengaja menutup jalur Veda, membuatnya kesulitan menyalip. Beberapa kali roda motor mereka bersentuhan, nyaris berakhir dengan kecelakaan. Setelah finish, Martin mendekati Veda dengan senyum mengejek. "Kau pikir bisa melawan pembalap Spanyol di rumahnya sendiri? Jangan bermimpi terlalu tinggi, anak Asia." Kata-kata itu menusuk, tapi Veda hanya terdiam dengan rahang mengeras. Rivalitas semakin panas di Asen. Keduanya kembali terlibat duel sengit, saling menyalip dengan manuver berbahaya. Komentator menyebut duel mereka sebagai pertarungan dua dunia, Eropa melawan Asia. Namun, saat itu Martin berhasil menang, meninggalkan Veda di posisi ketujuh. Di konferensi pers, Martin dengan angkuh berkata, "Dia cepat, tapi terlalu liar. Balap itu butuh otak, bukan hanya nekat." Tawa rekan-rekan media Eropa membuat wajah Veda memerah menahan emosi. Di padok, tim Veda mencoba menenangkannya. Namun, diam-diam ia merasakan api besar menyala di dalam dada. Bagi Veda, ini bukan lagi sekadar balapan, ini sudah menyentuh harga diri, bukan hanya pribadinya, tapi juga bangsanya. Ia tahu setiap kata Martin akan terus diulang media, dan hanya ada satu cara membungkamnya, mengalahkannya di trek. Momen itu datang di sirkuit Sachsenring. Veda dan Martin kembali bertemu di lap terakhir. Dengan penuh risiko, Veda menyalip Martin di tikungan Ralf Waldmann, tempat yang terkenal mustahil untuk overtake. Motor berguncang liar, ban hampir kehilangan grip, tapi Veda berhasil lolos. Ia melesat ke garis finish lebih dulu, sementara Martin terpaksa puas di belakang. Sorakan penonton bergemuruh, dan komentator berseru, "Veda Ega Pratama, sang petarung dari Indonesia, baru saja melawan balik." Di Parc Ferme, Veda hanya tersenyum tipis. Martin mendekatinya, wajahnya merah padam, tapi kali ini tidak ada kata-kata ejekan. Mereka hanya saling menatap, dingin, seperti dua gladiator yang tahu perang mereka baru saja dimulai. Dari kejauhan, kamera menangkap momen itu, dan media segera menuliskan judul, "Lahirnya Rivalitas Baru di Moto3." Malamnya, di kamar hotel, Veda kembali menatap gelang pemberian ibunya. Ia sadar, persaingan ini akan membuat jalannya semakin sulit. Tapi ia juga tahu, api dalam dirinya kini berkobar lebih besar dari sebelumnya. "Baiklah, Martin," bisiknya pelan, "kalau ini perang yang kau mau, aku siap. Kita lihat siapa yang akan berdiri paling tinggi di akhir musim." Sirkuit Mandalika bergemuruh. Lautan bendera merah putih berkibar, ribuan suara meneriakkan nama Veda seakan ingin menyalurkan tenaga mereka ke dalam tubuhnya. Bagi Veda, ini bukan sekadar balapan. Ini rumah, tanah airnya, di mana semua mata memandang padanya, menunggu sejarah baru tercipta. Jantungnya berdegup kencang ketika berdiri di grid, seolah ikut menyatu dengan detak semangat ribuan orang yang hadir. Start berlangsung kacau. Veda terjepit di tikungan pertama, hampir kehilangan posisi. Namun, teriakan penonton dari tribun seakan mendorongnya untuk tidak menyerah. Lap demi lap, ia mulai bangkit. Dari posisi ke-8, ia menyalip satu persatu dengan manuver berani yang membuat sorakan stadion semakin menggelegar. Nama Veda bergema, mengguncang langit Mandalika. Rival bebuyutannya, Alejandro Martin, berada di depan, memimpin dengan arogan. Setiap kali Veda mencoba mendekat, Martin menutup jalur agresif. Duel mereka berubah menjadi perang harga diri. Ban motor bergesekan, suara mesin meraung, dan penonton menahan napas menyaksikan tarian maut dua anak muda yang sama-sama menolak kalah. Memasuki dua lap terakhir, hujan rintik-rintik turun, membuat trek licin. Veda hampir kehilangan kendali di tikungan cepat, namun entah bagaimana ia berhasil menahan motor tetap stabil. Martin melihat celah, mencoba menjauh, tapi Veda tidak menyerah. Dengan tekad yang membara, ia menempel ketat, menunggu satu kesempatan emas. Lap terakhir tiba. Di tikungan terakhir menjelang garis finish,
Veda melakukan manuver nekat, ia menyusup dari sisi dalam dengan ruang nyaris mustahil. Ban depan hampir menyentuh aspal licin, tubuhnya condong ekstrim, tapi ia berhasil melewati Martin. Seluruh tribun meledak dengan sorakan histeris. Veda melesat pertama melewati garis finish, mencatatkan kemenangan perdananya di Moto3, dan itu terjadi di tanah airnya sendiri. Begitu motor berhenti, Veda langsung tersungkur berlutut di lintasan, melepas helm sambil menutup wajah dengan tangannya. Air mata bercampur keringat mengalir deras. Ia mendengar suara ribuan orang memanggil namanya, bendera Indonesia berkibar di podium, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya mengalun untuk pertama kalinya di Moto3. Tangisnya pecah, bukan karena lelah, tapi karena mimpi yang dulu dianggap mustahil kini menjadi nyata. Di podium, Veda mengangkat trofi dengan tangan bergetar. Kamera televisi dunia menyorot wajahnya yang penuh air mata. Alejandro Martin berdiri di podium kedua dengan wajah masam, sementara sorakan massa hanya tertuju pada sang pahlawan tuan rumah. Malam itu, dunia balap akhirnya mengenal nama Veda Ega Pratama bukan lagi sebagai rookie Asia, melainkan juara sejati. Sejak kemenangan heroik di Mandalika, hidup Veda berubah drastis. Media menjulukinya The Pride of Indonesia, sponsor berebut menempelkan logo di wearpack-nya, dan ekspektasi publik melonjak setinggi langit. Setiap kali ia berjalan di padok, kamera memburu, wartawan bertanya, dan penggemar berteriak memanggil namanya. Namun, di balik sorotan itu, Veda mulai merasakan beban yang berat di pundaknya. Ia tak lagi hanya balapan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sebuah bangsa. Setiap seri berikutnya, semua orang menuntut lebih. Podium lagi, Veda. Menang lagi, Veda. Teriak penggemar di media sosial. Tekanan itu merasuk ke dalam pikirannya. Di latihan, ia memaksa motor melebihi batas, mengejar tiap detik yang hilang. Engineer berkali-kali memperingatkan agar ia tenang, tapi Veda tak mendengar. Dalam benaknya hanya ada satu kalimat, aku tidak boleh mengecewakan mereka. Di sirkuit Sachsenring, obsesi itu berubah menjadi bencana. Saat berusaha mencatat waktu tercepat di sesi latihan, Veda kehilangan kontrol di tikungan cepat. Motornya meluncur liar ke gravel, tubuhnya menghantam keras aspal. Penonton menahan napas, ambulans segera masuk lintasan. Dunia seakan berhenti ketika tubuh muda itu tergeletak tak bergerak beberapa detik, sebelum akhirnya dibawa ke medical center. Di ruang medis, dokter menyampaikan kabar buruk, tulang tangan kanannya retak. Wajah Veda pucat, tubuhnya bergetar, bukan karena sakit fisik semata, tapi karena ketakutan akan kehilangan musimnya. Ingatan tentang sorakan penonton Mandalika, tentang bendera merah putih di podium, berputar di kepalanya. Apakah semuanya akan berhenti di sini? Gumamnya dengan suara lirik. Kabar kecelakaan itu cepat menyebar. Media Eropa segera menulis judul kejam, Veda tak kuasa menahan tekanan. Namun, di Indonesia, doa dan dukungan mengalir deras. Tagar-tagar Pray for Veda menduduki trending, ribuan pesan semangat membanjiri akun media sosialnya. Ia membaca sebagian dengan tangan yang diperban, air mata mengalir deras. Aku tidak sendirian, bisiknya, meski rasa sakit masih menghantam tubuhnya. Hari-hari setelah operasi terasa panjang. Veda duduk di kamar hotel, menatap gelang pemberian ibunya. Tangannya masih nyeri, tapi jiwanya menolak menyerah. Ia mengingat semua perjuangannya, dari RBRC, debut penuh keraguan, hingga kemenangan di Mandalika. Aku sudah terlalu jauh untuk berhenti di sini, katanya dengan mata yang kembali berkilat. Meski dokter menyarankan absen beberapa seri, Veda memutuskan sesuatu yang gila, ia akan kembali secepat mungkin, meski belum sepenuhnya pulih. Bagi Veda, rasa sakit fisik tak sebanding dengan rasa sakit meninggalkan mimpi. Ia tahu, jalan ke depan akan lebih berat, tapi di hatinya hanya ada satu tekad, bangkit dari luka, dan membuktikan bahwa ambisinya bukan sekadar mimpi kosong. Suhu udara panas di sirkuit Silverstone tidak mampu mengalahkan panas yang membakar dada Veda.
Dengan tangan kanan yang masih diperban tipis di balik sarung tangan balapnya, ia berdiri di grid start. Banyak yang meragukan keputusannya untuk kembali begitu cepat setelah cedera. Beberapa bahkan menyebutnya nekat, tapi Veda hanya menundukkan kepala, berdoa lirih, sebelum menatap lurus ke depan ke lintasan yang siap menguji nyali. Start berlangsung, dan meski awalnya ia tertinggal, Veda menunjukkan sesuatu yang tak diduga. Setiap lap, ia bertarung seolah tak peduli pada rasa sakit di tangannya. Ketika ban berguncang, ketika motornya bergetar di tikungan cepat, ia menggertakkan gigi, menahan perih. Komentator dunia mulai bersuara, ini gila, Veda Ega Pratama masih bisa bertarung di 5 besar dengan kondisi seperti itu. Di padok, engineer menatap layar monitor dengan campuran kagum dan khawatir. Mereka tahu rasa sakit itu nyata, namun tekad pembalap mudanya lebih nyata lagi. Bahkan rekan setimnya, yang dulu sering meremehkan, kini hanya bisa terdiam melihat bagaimana Veda menolak tunduk pada cedera. Anak ini benar-benar berbeda, gumam salah satu mekanik. Lap terakhir Silverstone menjadi adegan heroik. Veda bertarung untuk posisi kelima, melawan pembalap berpengalaman asal Jepang. Dengan tangan yang nyaris tak kuat menarik rem, ia tetap memaksa menyalip di tikungan terakhir. Penonton berdiri, berteriak histeris ketika ia berhasil mempertahankan posisi. Meski bukan podium, itu terasa lebih besar dari sebuah kemenangan, itu adalah bukti kebangkitan. Setelah balapan, Veda turun dari motor dengan tubuh nyaris roboh. Ia menahan tangannya yang berdenyut sakit, wajah pucat, namun matanya bersinar. Sorakan penonton Inggris, yang awalnya dingin, kini berubah menjadi tepuk tangan panjang. Mereka melihat bukan sekadar seorang rookie, melainkan petarung sejati. Dari tribun, terdengar suara riuh, "The Fighter from Indonesia." Malam itu, di hotel, Veda membuka pesan dari keluarganya. Ayahnya menulis singkat, "Kami bangga, Nak. Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu." Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia teringat masa kecilnya di Purworejo, mengendarai motor kecil di jalanan desa. Siapa sangka kini ia disebut pejuang di panggung dunia. Cedera masih menghantuinya, rasa sakit masih menunggu di setiap tikungan, tapi Veda kini tahu satu hal, ia tidak lagi sekadar pembalap rookie. Ia adalah simbol keberanian, dan sejak hari itu, setiap kali ia memasang helm, ia tidak hanya membawa mimpinya sendiri, tapi juga semangat jutaan orang yang percaya padanya. Musim Moto3 2026 memasuki babak akhir, dan persaingan semakin panas. Veda Ega Pratama, yang sempat tertinggal akibat cedera, kini bangkit dan mengejar perolehan poin. Di puncak klasemen, Alejandro Martin berdiri angkuh dengan wajah percaya diri. Media Eropa menggadang-gadang Martin sebagai juara masa depan, sementara Veda disebut hanya kejutan sementara. Kalimat itu menusuk hatinya, namun juga membakar amarahnya untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar bayangan. Balapan di Misano menjadi panggung pertarungan keduanya. Dari awal, Martin dan Veda saling bertukar posisi, roda bersentuhan, hampir terjatuh beberapa kali. Komentator menyebut duel itu sebagai Battle of Generations, sang rookie dari Indonesia melawan bintang Spanyol yang sedang naik daun. Setiap tikungan adalah medan perang, setiap pengereman adalah taruhan nyawa. Penonton menahan napas, karena keduanya terlihat rela hancur demi tidak memberi jalan. Di lap ke-15, Martin melakukan manuver keras yang hampir menjatuhkan Veda. Banyak yang mengira rookie itu akan goyah. Namun Veda justru bangkit dengan agresivitas lebih besar. Dengan gaya khasnya, ia meluncur di tikungan cepat, menyalip Martin dengan keberanian yang membuat seluruh padok terkejut. Sorakan pecah, seakan dunia baru saja menyaksikan lahirnya legenda. Namun drama tak berhenti di situ. Lap terakhir, keduanya kembali berdampingan. Martin menyalip di straight, Veda membalas di tikungan terakhir. Motor mereka nyaris bersentuhan, dan hanya beda sepersekian detik saat melewati garis finish. Martin menang tipis, tetapi sorot kamera tak bisa mengabaikan satu hal, wajahnya penuh tekanan,
Sementara Veda meski kalah, menatap lurus dengan mata menyala. Ia belum selesai. Di Parc Fermé, Martin menegur Veda dengan nada sinis, "Kau hanya bocah beruntung. Gelar ini milikku." Veda tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata lirih, "Kita lihat di Valencia." Kata-kata itu dingin, namun menusuk, membuat Martin kehilangan sedikit keangkuhannya. Media dunia meledak. Duel itu disebut sebagai rivalitas baru yang akan menentukan masa depan Moto3, bahkan MotoGP. #tagar Vedax Martin mendominasi lini massa, sementara jurnalis mulai menulis bahwa Indonesia akhirnya memiliki gladiator sejati di lintasan dunia. Tekanan semakin besar, tapi di dalam hati Veda, semuanya berubah menjadi bahan bakar. Malam menjelang seri terakhir di Valencia, Veda duduk di balkon hotelnya, menatap langit penuh bintang. Ia menggenggam foto keluarganya, mengingat janji masa kecil, membawa nama Indonesia ke panggung tertinggi. Kini, segalanya bermuara pada satu balapan. Satu kesempatan terakhir untuk merebut gelar dunia. Udara Valencia terasa berat, seakan seluruh dunia menahan napas. Sirkuit Ricardo Tormo dipenuhi ribuan penonton. Bendera Spanyol berkibar mendukung Alejandro Martin, namun di salah satu sudut tribun, bendera merah putih ikut berkibar dengan bangga. Veda berdiri di grid, matanya tertutup sesaat, mendengarkan suara mesin-mesin yang meraung. Ia tahu, ini bukan sekadar balapan terakhir musim 2026, ini adalah titik di mana mimpinya bisa abadi atau hancur. Lampu start padam, dan 30 motor meluncur bagaikan panah. Veda langsung tancap gas, melesat ke posisi 3 besar. Martin berada di depannya, menatap ke belakang dengan tatapan penuh tantangan. Lap demi lap berubah jadi duel habis-habisan. Setiap kali Martin menyalip, Veda membalas. Setiap kali Martin mencoba menjauh, rookie Indonesia itu kembali menempel. Dunia menyaksikan duel dua pejuang, seolah dua jiwa menolak kalah. Di lap pertengahan, drama terjadi. Martin mencoba manuver agresif di tikungan sempit, menyentuh fairing motor Veda. Hampir saja ia terjatuh, namun dengan refleks luar biasa, Veda mengendalikan motornya tetap tegak. Penonton bersorak histeris. Komentator berteriak, dia masih bertahan. Veda Ega Pratama luar biasa. Tapi di balik helmnya, Veda menahan sakit luar biasa pada tangannya yang belum sembuh sepenuhnya. Memasuki lap terakhir, semua berpuncak di tikungan terakhir Valencia, tikungan yang terkenal menentukan sejarah. Martin berada di depan, terlihat yakin kemenangannya sudah di genggaman. Namun Veda tidak menyerah. Ia menyalakan seluruh keberanian, membuka gas lebih lebar, masuk dari sisi dalam dengan risiko tinggi. Dua motor bersisian, roda hampir bersentuhan, penonton berdiri. Dalam sepersekian detik, Veda berhasil meluncur melewati garis finish lebih dulu. Suasana pecah, bendera merah putih berkibar, teriakan histeris menggema, dan komentator menyebut nama Veda berulang kali. Martin terdiam di atas motornya, tak percaya bahwa rookie yang diremehkan berhasil mencuri gelar dunia darinya di tikungan terakhir. Sementara Veda, begitu melepas helmnya, air mata langsung jatuh. Ia merasakan bukan hanya kemenangan, tapi pembuktian hidup. Di podium, lagu Indonesia Raya berkumandang untuk pertama kalinya di Moto3 World Championship. Veda menutup mata, menahan tangis, sementara bendera merah putih perlahan naik ke langit Spanyol. Dunia menyaksikan sejarah, seorang anak desa dari Purworejo berhasil menaklukkan panggung dunia. Dan malam itu, ketika sorotan lampu sudah padam, Veda menulis satu kalimat di buku catatannya, mimpi itu nyata. Ini baru permulaan, sebab ia tahu, perjalanan tidak berhenti di Moto3, dunia MotoGP kini menunggu petarung muda dari Indonesia.